Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya dari Teknik Informatika kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat normalisasi dokumen KRS. Contohnya di sini saya membuat kartu Contohnya di sini saya membuat KRS saya sendiri. Di sini saya sudah membuat data-datanya. Di dalam KRS ini terdapat nomor ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, nama dosen, kelas, dan kurikulum. Di sini saya juga membuat nama mahasiswa, penasihat akademik atau PA, fakultas, semester. Ada juga NIM, tahun, dan prodi atau lokal. Oke, dari data ini kita membuat normalisasi yang pertama. Pertama-tama terlebih dahulu kita membuat normalisasi yang pertama. Normalisasi ini membuat data tunggal dan ada pembedanya. Dari data di atas ini kita membuat data tunggalnya, nama mahasiswa, NIM, fakultas, prodi lokal, semester, PA, dan tahunnya. Di sini juga ada pembedanya yang tanda merah ini. Di dalam pembedanya ini atau pemisahnya terdapat nomor ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS yang diambil, program, nama dosen, kelas, dan kurikulum. Kemudian kita masuk ke normalisasi yang kedua. Di dalam normalisasi ini sama, cuman kita membuat tabel datanya terpisah, tidak ada pembedaannya. Kita membuat tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa terdapat nama mahasiswa, NIM, fakultas, prodi lokal, semester, PA, dan tahunnya. Dan kemudian ada tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ini ada nomor ID atau ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, kurikulum, dan 5 SKS-nya. Kemudian ada tabel KRS. Di dalam tabel KRS ini terdapat program dan soal SKS-nya. Kemudian yang terakhir adalah tabel dosen. Dalam tabel dosen ini ada nama dosen. Dari data di atas, dari data ini kita dapat membuat normalisasi yang ketiga. Di dalam normalisasi ini kita membutuhkan database-nya yang bertujuan untuk menghilangkan atribut yang tidak berhubungan dengan primary key. Setelah kita membuat tabel yang terpisah seperti di atas, selanjutnya kita akan membuat normalisasi yang ketiga, di mana database-nya bertujuan untuk menghilangkan atribut yang tidak berhubungan dengan primary key. Di normalisasi ini kita membuat tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa terdapat nama mahasiswa, NIM, fakultas, prodi lokal. Nama mahasiswa berhubungan dengan NIM, fakultas, dan prodi lokal. Kemudian ada tabel dosen. Nama mata kuliah ini berhubungan dengan nama dosen. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Dalam tabel mata kuliah terdapat kode mata kuliah yang berhubungan dengan nama mata kuliah. Di sini saya tidak membuatkan PA-nya atau penasihat akademiknya, karena penasihat akademik tidak berhubungan dengan primary key. Oke. Di dalam KRS ini biasanya terdapat isi KRS. Isi KRS itu nama, NIM, dan semester. Kemudian kita masuk
kepada tahap selanjutnya, yaitu kita membuat data modelernya dengan Oracle. Pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita buat satu entitas baru dengan nama KRS. Oke. Kita buat lagi di sini entitasnya dengan nama MK atau mata kuliah. Kita buat lagi di sini entitasnya MAS, mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada namanya entitas PA. Dalam PA terdapat atribut, yaitu nama, objeknya mandatory, kemudian ada NIM, primary key. Kemudian dalam mahasiswa terdapat atribut, ada nama, kemudian kita buat sini mandatory, nama, kemudian NIM. Kita buat di sini primary UID dan mandatory, kemudian kita oke. Di sini atribut tahunnya kita buat relation, bukan mandatory. Berubah. Kemudian kita buat relationnya dari KRS ke mata kuliah, itu targetnya kardinalitas garis lurus. Kemudian target opsionalnya kita centang. Ini salah. Kemudian relasi dari KRS ke mahasiswa kita buat kardinalitasnya opsional. Di opsionalnya di mahasiswa. Kemudian dari mahasiswa terhubung ke PA, kita buat dari mahasiswa ke PA, kita buat tadinya lulus, kemudian opsionalnya tentang lalu dari PA ke mahasiswa. Masing-masing entitas diisi dengan masing-masing atribut. PA atributnya nama, kemudian NIM. PA terhubung dengan mahasiswa, di mana satu PA ini bisa banyak mahasiswa. Mahasiswa terhubung dengan KRS atau one to one, karena mahasiswa memiliki satu KRS. Sedangkan KRS ini berhubungan dengan mata kuliah dengan saling terhubung. Kemudian kita simpan gambarnya.
kita buat namanya KRS PNG. Save. Ini ke dalam Excel tadi kita masukkan ke dalam sini. Oke, di sini saya ulangi penjelasannya. Masing-masing entitas diisi dengan masing-masing atribut. Di dalam PA terhubung dengan mahasiswa, yang dimana satu PA ini bisa banyak mahasiswa. Mahasiswa terhubung dengan KRS, karena KRS itu one to one, mahasiswa memiliki satu KRS, sedangkan KRS ini dengan mata kuliah ini saling terhubung. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.